Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran teknologi perkantoran. Perkenalkan, saya Panka Bani Kusuma dari mahasiswa PLP Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS. Pada materi kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi otomatis menggunakan Microsoft Word. Fitur ini sangat penting untuk menyusun dokumen profesional seperti laporan, makalah, dan karya tulis yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Baik, untuk memahami table of content, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Nah, amati gambar berikut ini. Anda pernah memesan makanan berbagai macam seperti ini? Nah, sebelum memesan makanan ini, Anda menerima daftar menu. Nah, di daftar menu itu, Anda melihat menu-menu ini terbagi menjadi kategorisasi tersendiri. Misalnya, nasi ada di bagian nasi, untuk ayam ada di bagian ayam, untuk ikan di bagian ikan, sampai dengan untuk minuman di bagian minuman. Nah, kategorisasi tersendiri ini memudahkan Anda mengidentifikasi mana menu yang Anda inginkan. Misalnya, Anda menginginkan nasi satu, ayam satu, ikan satu. Nah, di situ Anda tinggal memilih saja tanpa harus membacanya berurutan satu per satu. Kemudian amati daftar menu ini. Nah, di daftar menu ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, kategorisasi tersusun di sini. Misalnya ada nasi dan mie, ada lauk, ada sup dan sayur, ada sambal, bahkan sampai dengan soft drink. Nah, di dalam kategorisasi ini Anda bebas memilih di mana Anda yang inginkan sesuai dengan kategorisasinya. Misalnya Anda ingin memilih nasi, Anda dengan jus misalnya. Nah, tanpa harus membacanya satu per satu, sudah ada identifikasi khusus, ada kategorisasi khusus untuk memilih makanan dan minuman yang sebanyak ini. Namun, jika Anda amati gambar setelah ini akan menimbulkan kebingungan. Nah, di sini sama, ini adalah daftar menu juga, tetapi daftar menu yang ditulis secara bentuk paragraf, yang artinya Anda harus membacanya dulu satu persatu untuk menemukan menu yang Anda inginkan. Nah, di sini daftar menu yang berbentuk paragraf ini akan menimbulkan lama dan menimbulkan kesulitan untuk mencari menu yang Anda inginkan. Nah, kedua konsep ini sangat berhubungan dekat dengan daftar isi yang ada di karya tulis atau di buku, bahkan di manapun yang terdapat daftar isi teks. Nah, di daftar isi itu memuat kategorisasi seperti dalam daftar menu ini. Nah, kategorisasi itu meliputi bab, subbab, bahkan sampai anak subbab. Di situ sudah tersaji dengan jelas mana bagian-bagian yang Anda inginkan untuk membacanya. Sudah tertera dengan jelas, terletak pada mana bagian-bagian yang Anda ingin baca. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis atau table of content pada Microsoft Word. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah harapannya mampu memahami fungsi dan manfaat daftar isi otomatis untuk penyusunan dokumen secara profesional. Nah, penerapan fitur heading, styles, dan table of content untuk membuat daftar isi otomatis dimungkinkan tampilannya menjadi rapi, konsisten, mudah perbarui, sampai perubahan yang nomor dan tulisan
pada bagian-bagian bab. Nah, selanjutnya, apa itu daftar isi atau table of content? Daftar isi atau table of content dalam bahasa Inggris merupakan komponen struktural penting dalam penyusunan dokumen formal seperti laporan, karya ilmiah, buku, maupun dokumen teknis. Daftar isi berfungsi sebagai susunan bertingkat dari isi dokumen dan menyediakan akses cepat kepada pembaca untuk menemukan bagian tertentu dalam teks. Seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, ketika kita menginginkan salah satu menu dari banyak daftar menu yang disajikan oleh restoran, nah kita dapat dengan mudah menemukan bagian yang kita inginkan. Nah, pada daftar isi sendiri, misalnya kita ingin menginginkan bagian hanya di bagian subbab pengertian misalnya. Saya contohkan pengertian satu karya itu membahas tentang kewirausahaan. Nah, Anda ingin membaca di pengertian kewirausahaan, nah Anda tinggal mencarinya saja di bagian subbab pengertian kewirausahaan dan terletak pada halaman berapa sudah tertera dengan jelas. Nah, perlu diketahui ketika penulisan daftar isi otomatis atau daftar isi, Anda harus memahami tentang penomoran bagian atau bab. Nah, sistem penomoran ini Anda perlu perhatikan karena penomoran ini sangat penting dalam mengkategorisasi atau memilah mana bagian-bagian yang menjelaskan suatu bahasan. Misalnya pada bagian pertama, bagian 1, 2, 3 dalam angka Romawi untuk nomor bab ini adalah tingkatan yang pertama, kemudian diikuti A, B, C untuk nomor subbab yaitu tingkatan kedua, kemudian nomor 3, 1, 2, 3 untuk nomor anak subbab. Kemudian yang keempat, nomor untuk anak subbab yang pertama. Nah, di dalam karya tulis ilmiah, lazimnya biasanya kita jumpai hanya sampai 4 tingkatan saja. Namun, jika dimungkinkan sampai 8 tingkatan, tidak masalah. Tetapi, itu akan menimbulkan banyak sekali daftar isi yang teridentifikasi di situ. Baik. Nah, penomoran bagian pada karya tulis. Anda perlu perhatikan, ini saya ambil contoh. Misalnya, ini bab 2 tentang mengenal perangkat Anda. Nah, di sini ini merupakan topik bahasan tentang perangkat kamera ponsel misalnya. Ini. Yang pertama, tentang bab 2 mengenal perangkat Anda itu disebut ya bab bagian tingkatan pertama. Kemudian diikuti bawahnya poin A, memahami lensa kamera ponsel, disebut subbab atau tingkat kedua. Untuk memahami yang bagian atas itu menggunakan huruf kapital dan terletak paling kiri, kemudian diikuti subbab yaitu tingkatan kedua, pasti agak menjorok ke kanan. Kemudian yang terakhir adalah anak subbab. Nah, semakin kecil tingkatannya, dia akan semakin ke kanan. Urutannya, hierarkinya dia akan semakin ke kanan. Mengapa? Karena dimungkinkan suatu tingkatan itu jika semakin kecil, dia akan menjorok masuk ke dalam bahasan yang sebelumnya. Baik, kemudian langkah-langkah membuat table of content. Yang pertama, heading style format. Nah, di heading style format, Anda perlu mengidentifikasi judul-judul yang Anda buat heading nanti. Nah, Anda perlu melakukan blok teks terlebih dahulu
setelah mengidentifikasi mana judul yang ingin Anda buat headingnya, Anda perlu lakukan block style. Untuk mengeblok teks ini perlu diketahui jangan sampai mengeblok spasi yang bawahnya, lakukan hanya yang diperlukan saja. Kemudian Anda cari tab home di bagian styles. Nah, di bagian style sendiri, jika kita buka, kita klik panahnya yang ke bawah, dia akan muncul heading normal sampai TOC heading. Nah, tapi kita hanya perlukan heading 1 sampai heading 4. Heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4. Nah, urutannya heading style adalah ini. Karena pembuatan table of content di Microsoft Word settingan standarnya hanya menggunakan heading 1 sampai 4. Tapi semakin banyak heading, dia akan menambahkan sampai heading ke berapa yang Anda kehendaki. Ini saya ambil contoh hanya 4. Yang pertama, tingkatan yang pertama heading 1 seperti hierarki yang atasnya tadi, sistem penomoran yang atasnya tadi. Heading 1 berupa bab, kemudian heading 2 subbab, heading 3 anak subbab, kemudian yang terakhir adalah heading 4 anak subbab yang pertama. Kemudian instruksinya adalah pilih heading berdasarkan urutan babnya. Nah, setelah Anda memilih heading 1 sampai heading 4 sesuai dengan urutannya, Anda perlu lakukan modify. Nah, di modify sendiri, kenapa Anda diperlukan untuk melakukan modify? Karena pengaturan standar Microsoft Word heading 1 sampai heading 4, dia menggunakan font Calibri, biasanya warnanya biru, tidak dilakukan bold. Nah, Anda perlu penyesuaian di situ. Lakukan hal yang sama sampai heading yang terakhir, tergantung teks itu mengikuti yang lainnya. Kalau yang lainnya Times New Roman, ya gunakan Times New Roman. Nah, di sini modify style itu bisa diatur di format sampai spasi, sampai bold, sampai italic, sampai underline, bahkan sampai spasi. Dia bisa diatur dan disesuaikan. Kemudian yang ketiga adalah penomoran halaman. Nah, setelah Anda melakukan pemilihan judul tadi, Anda perlu memilih nomor halaman. Anda perlu mengaktifkan nomor halaman. Kenapa? Percuma ketika sudah dilakukan daftar isi otomatis, tidak dilakukan nomor halaman atau indeks nomor halaman. Nah, di sini Anda perlu lakukan dengan memilih tab insert, kemudian mengeklik page number, kemudian memilih bottom of page. Hal ini tidak perlu dilakukan header and footer. Di sini tinggal memasukkan bottom of page-nya saja. Kalau sudah, kemudian kita lanjutkan, tambahkan daftar isi otomatis. Nah, ini finalnya. Daftar isi otomatis ditemui di tab reference. Nah, di tab reference Anda tinggal mengeklik, kemudian memilih table of content. Nah, ketika sudah diklik, muncul tampilan automatic table 1 sampai manual table. Saya sarankan kalau memilih table of content, Anda tinggal memilih automatic table 1 atau automatic table 2. Tinggal klik saja. Otomatis akan terbuat. Dan yang terakhir, ini adalah opsional, tampilan navigation pane. Dan di tampilan navigation pane, ketika Anda membuat heading tadi dan membuat daftar isi otomatis tadi, untuk menampilkan panel navigasi atau kategorisasi judulnya, Anda tinggal pergi ke view, kemudian pilih navigation pane. Di navigation pane, Anda sudah menampilkan bagaimana kategorisasi bahasan subbab perbahasan dipilah-pilah berdasarkan Anda memilih heading tadi. Di sini saya contohkan misalnya ini bab 2,
sampai dengan anak subbab yang pertama sudah ada di sini. Tinggal mengklik view kemudian memilih centang di navigation pane. Kemudian terima kasih atas partisipasinya. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.